Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya walaupun di tengah-tengah pandemi ini. Salawat bertampaikan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kami di sini dari kelompok 9 akan membahas materi mengenai khitan atau sering disebut masyarakat Indonesia yaitu sunat. Khitan atau sunat bagi laki-laki yaitu memotong seluruh kulit kulfa yang menutupi kepala kasyafa sehingga bagian kepala zakar tampak seluruhnya. Sedangkan bagi perempuan, khitan yaitu memotong sedikit daging jildah yang terdapat di atas bagian faraj. Hukum khitan bagi laki-laki ialah wajib, sedangkan bagi perempuan ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum khitan bagi perempuan ialah wajib, sedangkan ulama yang lainnya mengatakan hukum khitan bagi perempuan tidak wajib. Yang pasti, khitan merupakan bagian dari syiar agama Islam dan merupakan salah satu dari dasar kesucian, yang dimana dasar kesucian atau fitrah itu ada 5. Yang pertama berkhitan, yang kedua mencukur kumis, yang ketiga memotong bulu kemaluan, yang keempat memotong kuku, yang kelima mencukur bulu ketiak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada laki-laki yang baru masuk Islam untuk berkhitan, yaitu ulqi 'inda sya'rul kufri wahtatin, yang artinya tinggalkanlah syiar kekufuran dan berkhitanlah. Hadis ini hasan, Sahihul Jami' As-Shaghir nomor 1251. Khitan merupakan syariat dari Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtatana Ibrahimu Khalilur Rahman ba'da atats alaihi sananun sana, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Ibrahim berkhitan pada umur 80 tahun. Hadis ini riwayat muttafaqun alaih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yaitu surah An-Nahl ayat 123, "Tsumma auhayna ilaika anittaba' minnata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang hanif. Quran surah An-Nahl ayat 123. Maka dari sinilah dapat kita tarik kesimpulan bahwa khitan itu merupakan salah satu ajaran Nabi Ibrahim. Dan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut sejarah khitan dalam Islam yang perlu diketahui. Semenjak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 124, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabbinya dengan beberapa kalimat perintah dalam larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang lain. Berdasarkan ayat di atas, perintah dan larangan yang dimaksud termasuk di dalamnya adalah khitan, yang mana kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan hadis yang berkaitan dengan khitan. Namun tahukah Anda bahwasanya tradisi khitan sebelum disyariatkan nyata sudah dilakukan oleh jajaran generasi
di zaman dahulu. Sementara itu, di Indonesia sendiri hitan juga menjadi budaya yang sudah ada. Semenjak Islam belum datang, contohnya adalah adat yang dipegang masyarakat Sunda yang menyatakan bahwa pemotongan kulup itu merupakan kegiatan turun-menurun sebagai penyempurnaan atas tradisi yang dianutnya. Jadi berhitan sudah menjadi tradisi di dalam suatu golongan masyarakat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gifari Maulana akan menjelaskan tentang tata cara hitan dan waktu pelaksanaannya serta manfaat hitan tersebut. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tata cara hitannya terlebih dahulu. Untuk laki-laki, cara dalam melaksanakan hitan ialah dengan memotong kulup atau kulit yang menutupi bagian ujung zakar atau kepala zakar pada laki-laki tersebut. Sedangkan untuk wanita, caranya ialah dengan memotong bagian bawah kulit dan menutupi klitoris yang terletak di atas vagina perempuan yang berbentuk seperti jengger ayam. Adapun waktu hitan dilaksanakan sesuai dengan sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Rasulullah melaksanakan akikah untuk Al-Hasan dan Al-Husain dan juga menghitan mereka pada hari ke-7 kelahiran. Sedangkan berdasarkan kedokteran, waktu yang sangat tepat untuk menghitan untuk bayi ialah pada hari ke-3 sampai hari ke-7 setelah bayi tersebut dilahirkan. Sebab jika bayi setelah lahir kemudian hitan, maka akan meringankan bayi untuk merasakan sakit pada saat dihitan tersebut. Adapun manfaat hitan ialah antara lain, hitan tidak akan berpengaruh terhadap fungsi dan gairah seksual untuk laki-laki, bahkan cenderung menambah kenikmatannya. Yang kedua, hitan atau sunat akan mempengaruhi kesuburan pria karena kelamin pria lebih bersih dan manfaatnya untuk menjadikan sperma yang keluar tidak terkontaminasi kotoran yang bisa jadi terkandung penyakit dari sisa air kencing. Yang ketiga, hitan atau sunat menjadikan laki-laki lebih mudah untuk bersuci dan membersihkan bagian daerah intimnya, sehingga kebersihannya tetap mudah dijaga. Yang keempat, hitan atau sunat bisa menurunkan resiko infeksi saluran kemih. Yang kelima, hitan atau sunat bisa mengurangi resiko infeksi penyakit menular seperti HIV atau AIDS. Yang keenam, hitan atau sunat bisa digunakan untuk mencegah adanya masalah fungsi pada alat kelamin pria, karena kulup pada kelamin pria yang tidak dihitan kadang-kadang susah ditarik ke atas atau fimosis. Hal ini mengakibatkan peradangan di kulup atau kepala penis. Dan yang terakhir, hitan atau sunat juga bisa menurunkan resiko kanker penis yang terjadi pada pria. Dan untuk menjaga kebersihan pada alat kelamin pria tersebut. Berikut dan demikianlah penjelasan dari saya tentang tata cara hitan dan waktu pelaksanaan hitan serta manfaat hitan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.